Jadi fi sanatil khamisatil hijrah hadasat ghazwatul khandaq awil ahzab. Di tahun kelima, ada yang menyebutkan tahun keempat ya, tapi yang masyhur dan jumhurul ulama tarihin, ulama ahli sejarah itu ya 5 Hijriah. Fi syahri syawwali, di bulan Syawal ya. Habis lebaran nih ceritanya, habis lebaran bukan halal bihalal, diserbu sama pasukan kafir. Ya, yang dipicu oleh kabilah Bani Nadir dengan kedatangannya ke Mekah dan mengajak suku-suku lain, karena semakin berkibarnya Islam. Jadi Nabi setelah hijrah itu subhanallah ya, Islam terus berkembang. Sekalipun juga memang di Madinah 90% penduduknya sudah muslim. Beda dengan Mekah. Mekah kebalikannya ya, 90% masih kafir. Jadi Nabi meninggalkan Mekah, Arab Mekah itu masih dalam keadaan kafir. Padahal Nabi lahir di Mekah, tumbuh menjadi anak-anak Mekah, remaja-remaja Mekah, menjadi menikah, rumah tangga di Mekah dengan pembesar, orang besar wanita Mekah, Sayyidah Khadijah. Dan kemudian tumbuh dewasa di Mekah, sampai orang-orang Mekah ini sangat hormat ya, sangat hormat kepada Nabi sebelum jadi Nabi ya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu hubban syadidan wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Ini kalau dalam kutipan Khulasatul Yakin. Dan keberadaan kaumnya, bangsa Arab, kaumnya Nabi bangsa Arab maksudnya, wa ashiratuhu, dan keluarganya Nabi dari semua suku yang berkait dengan Quraisy, itu hubban syadidan. Mereka sangat cinta sama Nabi. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Mereka sangat hormat
Nama sama Nabi sangat hormat. Saking hormatnya sampai kemudian digelari Al-Amin, usia 35 tahun. Digelari dengan Al-Amin. Artinya tidak ada orang yang dipercaya di zaman itu kecuali hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Silakan, Ustazuna. Dan itu sepakat semua orang Arab ya, sebelum Nabi Arab Mekah, maksud saya Arab Mekah, sebelum jadi Nabi, mereka itu sangat cinta, senang resep sama Nabi, kemudian hormat sama Nabi, tapi tidak menjamin ya cinta kemudian berbuah cinta. Cinta bisa berbuah benci ternyata. Ketika Nabi usia 40 tahun dapat wahyu an-nubuwah risalah, baru Nabi menyampaikan Tuhan sebenar-benarnya, yaitu untuk meninggalkan Lata Uzza Manata kepada semua orang Arab, baru berbalik dari cinta menjadi benci, dari hormat menjadi memaki, memperolok, menghina, mengintimidasi, bahkan mereka kemudian membuat gerakan ingin menghabisi Nabi kita Muhammad SAW. 13 tahun menyampaikan dakwah tauhid, memperkenalkan Tuhan Allah, ya antara 5 sampai 10% dari populasi penduduk Arab, dan kemudian hijrah ke Madinah atas perintah Allah ya, karena ya tidak memungkinkanlah berlanjut di Mekah, Arab Mekah. Dan subhanallah ya, filosofinya begini. Kadang-kadang filosofi Padasan, tahu Padasan nggak? Halo, Padasan tahu? Tempat gentong yang ada airnya zaman dulu, kemudian kalau dibuka mancur air. Itu mancurnya ke yang dekat apa ke yang jauh? Kalau isinya penuh. Kalau isinya tinggal sedikit ya berarti ngucurnya. Nah, jadi itu filosofinya. Tidak harus orang berdakwah itu mesti diterima dulu sama yang dekat. Boleh yang jauh, jangan ngeluh, jangan baperan jadi ustadz, jadi pendakwah. Setuju? Ini kan yang hadir ustadz semuanya kan. jadi dia begitu, banyak mancurnya ke yang gitu, yang jauh. Filosofinya ya begitu. Nanti lama-lama ya kalau sudah mulai mau habis baru mancurnya yang dekat. Nah, Arab Madinah subhanallah satu persatu terus. Jangankan Nabi hijrah ke Madinah, belum hijrah saja Nabi sudah dapat sambutan yang luar biasa dari penduduk Madinah yang saat itu belum nama Madinah, namanya Yastrib. Yastrib itu istilah orang kita tempat buang jin sama kuntilanak, namanya apa? Kan orang kalau daerah serem namanya suka ngomong begitu ya. Iya, maksudnya ya angker, tapi istilah orang Cilengsi tempat buang jin sama anak jin gitu, apa gimana? Tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak, ya gitu. Tempat jin buang anak. Silakan bisa dibuka dalam kitab-kitab tarikh bagaimana kondisi keberadaan kondisi keberadaan Madinah. Nih, bapaknya Rasulullah wafat itu setelah pulang dari Yastrib. Ibunya Rasulullah wafat juga ketika pulang dari Yastrib Madinah maksudnya. Jadi rata-rata orang masuk ke Madinah jarang yang umurnya panjang. Maksudnya dulu Yastrib namanya. Tapi subhanallah ya, Madinah sekarang nggak ada duanya ya, karena di situ dimakamkan sosok manusia agung, Sayyidul Jud Afdhalul Khalqi wal Mawjud Sayyidina Muhammad. Makamnya di situ ya, jadi tanahnya jadi tanah berharga. Makanya sering kita temukin kalau
di muqaddimah kayak kitab Asbah wa Nadhair yang Jalal Asyuti gitu ya, di muqaddimahnya bahwa banyak orang-orang soleh kalau masuk ke Madinah itu sudah deg-deg ya, sudah hatinya bergetar karena di situ ada manusia agung, baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit yang melepas sandal, melepas sepatu karena memuliakan keberadaan manusia mulia yang dimakamkan di tanah Madinah. Jadi Madinah berubah ya, alam itu akan berubah. Dulu di Cigarogol pertama saya ke sini hampir setiap hari ada orang kesurupan, betul nggak? Ini yang Cigarogol nih tuh ya. Nah, sekarang alhamdulillah kalau ada orang kesurupan ya nanti sembuh sendiri. Alhamdulillah. Jadi ya alam itu mengikuti bagaimana orangnya gitu. Dulu di Baghdad juga kalau di Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hampir bisa 100 sampai 1000 orang pada sakit, pada macam-macam. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menetap setelah setelah dia masuk hutan, kemudian menetap di Baghdad, maka kemudian Baghdad menjadi kondusif ya, beda. Yang dulunya ada orang kejang-kejang, di sana kejang, di sini kejang, di sana. Terus kemudian berubah. Yang biasanya ada macam-macam peristiwa juga berubah. Nah, itu pelajaran sejarahnya tentang orang-orang soleh yang kalau mendiami satu tempat dengan segala manusia ya, manusia itu ada kekurangan atau keterbatasan. Tidak ada manusia sempurna, tapi orang-orang soleh itu subhanallah ya bisa menaklukkan alam. Apalagi sesoleh-solehnya manusia, tidak ada manusia yang lebih soleh daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut-nyebut orang soleh pasti turun rahmat. Nah, apalagi yang disebut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, bahkan ini provokasi dari orang-orang Yahudi ya di Madinah, sampai menyebut, mereka berkata kepada orang-orang Quraisy. Ini maksudnya ini di Madinah semuanya hampir sudah menerima hidayah, menjadi muslim, Nabi hijrah, tapi menyisakan satu, yaitu komunitas-komunitas ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Nah, ini fakta sejarahnya. Orang Yahudi di pinggiran Madinah. Ada satu lagi komunitasnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Nah, tiga ini ya yang menyisakan. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy diprovokasi dengan propaganda dinukum khairum min dini Muhammadin. Agama kalian ayyuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, agama kalian lebih baik dari agama Muhammad. Terus digitu-gituin. Maka kemudian mereka akhirnya bersatu padu untuk menggalang kekuatan. Terkumpullah 4 sampai 5, ada yang menyebutkan sampai 8 ya, untuk benteng pertahanan. Jadi bentengnya bukan benteng dibangun benteng, tapi digali parit, kemudian mereka tidak bisa menembus wilayah Madinah. Kita tidak bisa membayangkan lah, pokoknya kalau di sini nyangkul tanah, di sana nyangkul ketemunya batu ya, batu sangat keras ya, subhanallah ya. Itulah fakta sejarah. Dan itu benteng pertahanan dan kekuatan. Jadi tidak mungkin mereka itu bertahan, tidak mungkin mereka menyerbu. Makanya mereka pasukannya tertahan di batas itu dan kemudian membuat perkemahan untuk bertahan sampai 15 hari, kemudian turun angin puting beliung, dan kemudian mereka porak-poranda. Akhirnya Nabi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Tidak ada satupun di antara sahabat yang memiliki rasa cemas yang luar biasa, hampir mau putus asa. Ya. Makanya kemudian inilah yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada Sumiyat bil Ahzab, disebut dengan surah Ahzab lidzikri qissatiha, karena Allah menyebutkan kisahnya, sama dengan Al-Baqarah. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena Allah menyebutkan juga tentang sapi betina, dan ada kisahnya di ketika era zaman Nabi Musa alaihissalam. Lidzikri qissatiha, karena Allah menyebutkan kisah di dalamnya tentang sapi betina. Demikian juga disebut dengan Ali Imran, karena Allah menyebutkan keluarga besar Sayyid Imran yang melahirkan generasi Sayyidah Maryam dan melahirkan generasi Nabi Isa. Bahkan di situ ada Nabi Zakaria dan ada Nabi Yahya. Nah, intinya Allah menyebutkan menyebut nama, kan yang sering saya sampaikan, nama surah itu At-Tauqifi ya. At-Tauqifi itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bil ijtihad bi ijtihad sahabi, tidak dengan ijtihadnya para sahabat. Jadi nama surah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, mohon maaf, di sebelah ada kamar kecil ya, ada 7, di sebelah sini banyak, sebelah kanan di barangkali yang nanti batal wudunya bisa ke belakang ya. Yang asrama putri situ tinggal ke belakang, yang ini tinggal belok kanan, biar jangan nahan pipis ya, nanti jadi penyakit. Ya, kita santai aja ya, ngaji sambil hujan-hujanan, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Ini memang harus ditaruh semua, dibikin atap semua ya. Jadi kalau mau panas mau hujan, tapi biasanya gini, kalau sudah ditutup panas begitu ya. Manusia. Baik, nah, inilah yang kemudian diungkap oleh Allah yang berkaitan dengan Al-Ahzab. Dibaca artinya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu udhkuru, ingatlah kalian, udhkuru nikmatallahi alaikum idza ja'atkum junudun, bala tentara ya, ini junud dari jamak jundun ya. Bala tentara itu tidak hanya dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Tapi Allah menyebutkan junudus samawati wal ardi, ada tentara di bumi dan di langit, nah, tentara udara. Ada ditafsirkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bahwa setiap orang beriman itu di-backingin ya, di-backup sama tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan walillahi junudus samawati wal ardh. Allah punya bala tentara yang di langit dan di bumi. Ketika kita dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, malaikat-malaikat itu malaikat rahmat menghibur kita, menguatkan kita. Itu sudah otomatis ya. Minal kufari ya benar ya, minal kufari mutahazzibuna, mereka bersekutu ya, berkoalisi. Ayyama hafril handaki fa arsalna, maka kami kirimkan, rihan, angin. Angin bukan angin sepoi-sepoi ya, angin yang sangat kuat. Kemarin kita bisa menyaksikan sebelum musim hujan banjir, bagaimana angin mengangkat ya, atap-atap rumah, bahkan tembok bisa roboh ya. Dan saat itu Allah mengirimkan angin begitu ya, angin yang memporak-porandakan perkemahannya mereka.
wa junudan, dan Allah menurunkan tentara-tentara malaikat, tentara-tentara malaikat. Lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya, yang kalian tidak melihatnya. Minal malaikati, dari para malaikat. Minal malaikati, dari para malaikat. Wa kana, dan keberadaan Allah bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang kalian lakukan. Bitai boleh dibaca dengan ta, maksudnya adalah min hafril khandaki, dari galian parit. Maksudnya yang kalian lakukan dari menggali parit untuk benteng pertahanan. Wabil ya'i, dan boleh dibaca dengan ya, bima ya'malun. Qiraatnya dua qiraat. Kalau bima ya'malun, dengan apa-apa yang mereka lakukan, min tahzibil musyrikina, dari bersekutunya orang-orang kafir, dari bersekutunya orang-orang kafir. Dari, silakan Ustaz. Dari bersekutunya orang-orang kafir. Basiro, Allah melihat. Basiro, Allah maha melihat. Wallahu alam bissawab. Ini masih seru ya, kelanjutannya ayat ini masih Allah menceritakan tentang perang Ahzab dalam situasi dan kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Cuaca panas ya, persenjataannya terbatas, tapi Allah beri kemenangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha